spesial kamu hanya di Prompat FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Prompat, suara budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar. Baik Anda yang mendengarkan siaran Pro 4 saat ini melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz ya. Siaran Pro 4 bisa pian saksikan di live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin untuk acara kita malam hari ini Suluh Banua. Juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital ya. Minggu 2 Februari 2025, saya Eli sudah bersama dengan teman-teman dari tim Suluh Banua yang saat ini sudah hadir. Tapi sebelumnya kami juga berharap kabar baik tengah menyertai Anda semuanya, selalu sehat di tengah kondisi cuaca penghujan 2025 di Kalimantan Selatan. Saat ini kita juga doakan untuk dangsanak-dangsanak kita yang terdampak banjir ya, baik karena fenomena banjir rob ditambah dengan intensitas hujan yang masih terjadi di Kalimantan Selatan. Baik, di Suluh Banua sajian program kita untuk malam hari ini kita akan sapa dulu ini teman-teman kita dari tim Suluh Banua dengan formasi baru apa lama ini. Baik, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Faisal Imron? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terus ini ada dua temennya juga ya. Oke. Apa kabar? Assalamualaikum juga untuk saya panggilnya apa enaknya nih, Mbak, Ibu atau gimana? Ading boleh. Oh, Ading boleh ya. Ading Anissa ya. Oke, dengan satunya lagi yang di tengah Anissa, ini Nisa. Najla. Najla. Nah, supaya mengaku nih Bang Faisal ya, karena sama ujungnya ya kan. Harusnya pian di tengah-tengah ya, harusnya ya gitu ya. Baik, Anissa dan juga Nisa sehat juga ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk bersama Pro 4 malam hari ini. Tapi hari ini tadi tidak hujan kan ya? Alhamdulillah panas siang tadi. Panas ya. Jar orang tuh pengantinnya berarti mandi. Kalau hujan gitu kan. Kenapa sih kok ngomongin pengantin gitu kan? Iya. Karena topik kita pendengar malam hari ini adalah Bapingit, budaya pengantin Banjar. Iya. Apa itu Bapingit? Nah, dalam pengantin Banjar itu pasti ada tahapan-tahapan yang diikuti dan dilaksanakan oleh kedua mempelai begitu ya. Iya. Nah, salah satunya adalah Bapingit. Berarti ini sudah melalui tahapan yang keberapa nih Bang Faisal Imron? Tahapan yang kalau tidak salah ini yang kelima ya. Yang kelima ya. Pertama Basulu, Basulu. Basulu, Betatakun. Betetakun. Habis itu apa ini? apa kemana? Belamar itu sudah. Batalian. Batalian, ikatan gitu ya. Belarangan. Belarangan. Bantar Jujuran, Bantaran jujuran. Habis sampai ke acara Bapingit. Bapingit. Baik. Untuk apa apa ya istilahnya tahapan ini kemudian seperti apa? Maka saya persilahkan untuk Bang Faisal Imron bersama dengan dua Nisa malam hari ini ya. Tapi Nisa yang satunya agak kepotong nah. Belum ya. Jangan dipotong Bang. Enggak. Kameranya agak kepotong. Bahaya nanti ya. Baik, kita akan persilahkan untuk teman-teman dari tim Suluh Banua. Silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdapatan pulang malam hari ini kita dengan program acara Info 4 dengan acara Suluh Banua nih yang masih mengisahkan tentang budaya pengantin Banjar. Nah, kemarin itu sudah kita apa juga orang tuh kita cicipi halus-halus dari kayak apa Basulu, kayak apa Batatakon, Bapatalian, habis itu Bantar Jujuran sampai ke Belarangan. Nah, jadi salah satu stepnya adalah yang pada malam hari ini Bapingit. Jadi di budaya pengantin Banjar
yang sudah banyak ditinggalkan adalah bepingit ini. Nah, jadi ini perlu kita kisahkan bolang gasan pendengar yang ada di rumah nang berisi pengalaman. Ayo silakan kita sambil berdiskusi lewat telepon kah atau WA kah. Nang apa bubuhan pian nih pengalaman pian tentang bepingit bahari kisahkan lawan kita. Jadi supaya penonton yang lain juga kawa bahwasanya oh kayak itu lah bepingit. Nah, nggih, bepingit silakan Ibu Nisa jelaskan bepingit itu apa artinya. Belum masuk ke Wendang. Iya, terus. Ya, kalau bepingit itu adalah tahapan kelima ya dalam prosesi adat perkawinan khas Banjarmasin. Di masa pengingitan ini biasanya itu untuk perempuan ya. Perempuan. Bebinian lah bahasa Banjar aja ya kawan. Bebinian. Ya, untuk bebinian, kesan binian, calon binian tadi dipingit itu selama seminggu. Jadi kada boleh keluar rumah seminggu lah. Iya, ada yang seminggu, seminggu, macam-macam tuh kena pingitan nih. Jadi pada intinya bepingit ini adalah masa larangan bagi calon mempelai terutama perempuan, di mana di situ harus membatasi kegiatan sehari-harinya karena untuk memasuki masa perkawinan. Ya kalau bepingit. Nah, jadi bepingit ini orang bahar itu ada yang seminggu, ada bahkan sampai 40 hari. Waduh. Orang bepingit. Nah, ulun dulu pernah berjalanan ke rumah-rumah bahari lah, rumah Banjar. Ulun kerap menemui di bagian rumah Banjar itu di dalam pamidangan, bahasanya itu pamidangan, ruang keluarga. Di atas itu ada tempat ruang pingitan khusus. Jadi gagasan bebinian yang hendak kawin itu dipingit di situ. Jadi bepingit ini biasa inya itu kada boleh keluar rumah kecuali melakukan hajat. Misalnya hendak apakah, nah kecuali yang memang urgent ke bahasanya tuh. Jadi inya di situ artinya dipersiapkan gasan inya pengantin. Jadi kegiatan-kegiatan dalam pingitan tuh biasa inya mengaji atau mendalami ilmu agama di situ. Habis itu ada yang kalau orang ada kebiasaan menyulam atau ma'anyam, membuat kerajinan di situ juga. Sampai pada akhirnya karena ada tradisi betimong. Sebelum hendak kawin tuh kan ada betimong itu sampai nang kuku dihabangi apa bahasanya? Bapacar. Bain bapacaran lain. Nah, iya. pacar. Nah, itu dihabangi, habis itu awaknya ditimong. Makanya ketika pengantin keluar dari masa pingitan itu kelihatan pengantin itu wanas. Muas. Artinya wanas. Wanas itu artinya kelihatan bungas, anggun, agung. Terlihat awak Wanas. putih kuning jurang. Nah, Auranya lain. Berarti kalau orang Jawa bilang manglingi gitu ya. Aku bilang. Iya, manglingi. Lah. Tidak terlihat seperti biasanya. Nah, itu wanas. Auranya terpancar. Iya. Ayo tambahkan Bu Nisa. Jadi berarti dengan masa bepingit itu bisa memanfaatkan untuk jaga kesehatan juga kan. Pertama jaga kesehatan, mental, sama fisik gitu Fisik. kan. Terus dia bisa merawat diri tadi. Nah, iya. jujur. Suara saya hilang. Perlu ditimung ini kayaknya. Perlu dipingit ini. Perlu dipingit. Atau kebanyakan dipingit nih Bang? Oh, ada ini. Oh, kurang dipingit ya? Dipingit ini. Iya dah. Ayo Najla tambahkan. Nah, kalau sebagai Gen Z Iya. Nah, baik, kita perlu ini klarifikasi dulu. Apa ya bahasa anjirnya itu ya? Takonakan dulu. Nah, iya telah. Apa nih? Kan belum pernah melalui fase itu ya kalau nih saya bingung manggilnya. Enaknya apa? Najla aja ya. Najla. Nah, Iya. itu kan. Belum kan? Belum fase itu apa sudah? Belum. Nah, Iya. gitu kan. Tapi setidaknya pernah mendengar kabar kekawanan kah atau keluarga yang sudah melalui tahapan bapingit ini. Nah, pandangannya menurut anak-anak muda Gen Z kah Iya, jarurang tuh? Gen Z. Nah, Smart lagi habis nih Z nih. Silakan. nah jadi untuk bapingit sendiri ini tuh ulun taunya dari ulun mencari. Mencari karena semalam tuh juga ada
mungkin kayak di akun Instagram yang kayak itu info-info tentang budaya Banjar dan sebagainya, dan alhamdulillah hari ini pun bisa berbicara langsung dan belajar langsung kayak gitu. Tapi untuk secara langsung dari kerabat, teman, untuk mungkin yang di sekitar Ulun itu belum ada yang seperti itu. Belum ya. Iya, belum pernah menemui secara langsung kayak gitu. Jangan-jangan yang langsung nanti malah nazranya ya. Bisa jadi. Amin. Amin. Yang nggak tahu kapannya kan ya. Oke. Bepingit. Nah, terus bepingit ini ada istilah kepamalian dalam budaya Banjar itu. Ketika orang itu tidak melalui tahapan bepingit, itu ada istilah kepamalian nang bahasa Banjarnya itu manis dagingan. Artinya ketika itu tidak dilakukan. Iya. Makanya orang Bahari itu ketika hendak kawin jangan kemana-mana lah. Kayaknya manis dagingan. Kalau terjadi sesuatu jarang. Nah, itu Sudah istilah dekat hari hahnya ya. hari-hanya, iya. Makanya ada istilah kepamalian. Nah, itu Kepamalian. kepamalian. Semacam sanksi ketika hal itu diabaikan gitu, Iya. Bang. Oke. Sanksi apa ya lah, sanksi kebiasaan sebenarnya itu. Artinya Iya. apa ya? Artinya Melanggar kebiasaan melanggar orang Bahari ya. kebiasaan. Karena memang kebiasaan orang Bahari itu ketika pingitan itu kada dilaksanakan, pengantin ini, calon pengantin ini mentalnya malah kada siap. Ia yang bisa kesurupan, bisa siup, bisa ya tadi manis dagingan. Karena kan pingitan ini erat hubungannya dengan persiapan fisik dan mental tadi. Makanya ketika dipingit itu ada inya harus melancarkan Al-Qur'an, dan ketika ada prosesi betamat kena pulang. Jadi munnya kada lancar Al-Qur'an ya kalau ketika betamat harus memberi supan. Mengaji bejuju orang. Jadi masuk bepingit makan lah. Itu. Makanya fungsi bepingit ini selain untuk itu ada juga untuk kebutuhan spiritual. Iya. Nah, itu. Dan ulun mendengar juga dari yang ulun tahu kayak itu kan Nggih. sebelum menikah itu tuh banyak apalah. Was-wasnya. Iya, banyak gitu ya. was-wasnya. Ha, Jadi itu puasannya. salah satu cara juga Ya, untuk kepamalian menghindar. tadi. Manis dagingan tadi manis lah. dagingan Iya. tadi. Pernah Ibu Nisa pernah ada manis dagingan lah ketika anak kawin? Nah kada ingat lagi. Atau Mbak Ilin ya ada manis dagingan kah ketika anak kawin? Kada ingat juga. Enggak. Memang nggak boleh kemana-mana, memang Nah. iya gitu kan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti itu. Ya intinya begitu. Tapi kan kalau di era sekarang kadang bukannya nggak menurut ya, Iya. tapi ada kegiatan yang memang apa ya, kadang kalau pas kerja izinnya itu udah ini baru dikasih izin. Padahal kan kita jangka waktu berapa gitu kan, misalnya sudah harus benar-benar di rumah ya. Tapi Iya. ada beberapa hal yang mungkin tidak memungkinkan sehingga baru mendekati harinya itu baru bisa libur misalnya gitu. Atau memang kayaknya nggak ada lagi yang disuruh nih Bang, misalnya kan. Misalnya ya kan, ada aral seperti itu. Nah, itu gimana menghadapi kondisi yang begitu? Menghadapi kondisi yang kayak itu ya memang kita zaman berubah sudah nih. Orang Bahari itu karena hidupnya di kampung, jadi si calon wanita ini kebanyakan itu kada begawe, kada ada kegiatan yang bahasanya itu yang harus melanggar suatu ikatan kerja atau apa. Izin, Jadi ngurus izin. segala macam. Jadi itu yang memang harus dijalankan. Salah satu adat itu. Ya. Untuk wah ini ya karena keperluan itu tadi, gawian tadi mau kada mau budaya itu sudah tergerus. Makanya budaya bepingit ini budaya yang paling sekarang dalam budaya pengantin Banjar itu paling jarang dilakukan budaya bepingit. Padahal itu menjadi sesuatu yang apa ya, yang sakral juga, bagian dari pernikahan adat Banjar. Iya. Nah, kalau itu kemudian dikatakan kita tidak bisa bilang bahwa itu hilang sama sekali, tidak gitu kan. Mungkin agak tergerus, iya. Nah, kalau misalkan beberapa faktor yang barangkali menjadi penyebab dari tergerusnya itu atau berkurangnya itu dilakukan, apa saja? Mungkin Salah satunya tadi ya. salah satunya tadi karena faktor ekonomi ya. Iya. Faktor ekonomi kan dulu, sekarang beda gitu. Iya. Kehidupan modern itu serba cepat sekarang, jadi banyak yang
seperti tadi ibu bilang kan Harus begawi. harus begawi kadang-kadang ini waktunya nih untuk berpingit. Iya. Gitu, Nggi. Terus jam modernisasi, terus juga mungkin perubahan persepsi dari tradisi berpingit itu sendiri. Iya. Pinanya ada telepon. Cara berpikir orang yang mulai berubah ya. Iya, cara berpikir. Baik, ada kita kasih kesempatan untuk pendengar yang bergabung untuk malam hari ini, silakan. Halo. Assalamualaikum Mbak Eli, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abah Sofian. Abah Sofyan. Di Plehari apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik, cuaca cerah lah. Cuaca cerah ya, alhamdulillah. Beberapa waktu ini nggak hujan ya. Baik, Abah Sofyan, bagaimana pengalaman bapingitnya atau mungkin ada hal yang mau disampaikan terkait dengan topik kita malam hari ini? Pingit, Mm-mm. kalau kita di pelihari latihannya pingit juga. Oh, Jadi kayaknya binian. Cuma yang DPD Jojo Bang Faisal tadi, kita kada bapak cer tangannya untuk latihannya. Iya. itu yang membedakan ya. Iya, masalahnya sebenarnya ibu-ibunya tuh menyuruh kita berpacar Mm-mm. biar abah latihan kada boleh berpacar. Iya. Masalahnya abah tuh kuat benar agamanya sih Den. Apik sih Din. Apik benar di agama sih nah. Jadi ini kada mau kayak apapun alasan ini pokoknya kada jadi Den kadang waninya emang ngarasi ya kada Iya. Nah kalau pihak bebiniannya waktu itu Bang Faisal saya kira 2 minggu lagi berkawinan. Biniannya kena penyakit cacar. Oh iya. Ternyata di ujar kakaknya ingat ada berjalan ada nama ngawai. Oh, Han manis dagingan Nah, tadi. itu ya artinya. Kepamalian. Belum tahu siapa nama ngawai itu lo tahu. Iya. Nah mungkin orang tuh entah apa lu kada perlu belum sambat lah. Iya. Paham Nah kita. akhirnya alhamdulillah seminggu sebelum perkawinan awat diobati sembuh. Nah itulah kalau kita melanggar apa yang jadi di orang JP itu jangan kemana-mana. Iya. Nah tapi kalau ulut waktu 2 hari sebelum kawin tuh ulut tuh paksa benar waktu itulah karena kadang-kadang menyusun kayu dengan memasak orang mengawah urutnya kadang-kadang lagi kayu sabak di rumah pakai ulut yang turun. Nah kayak apa ini mak? Ayo paksa aja jadi alhamdulillah kada apa-apa pan. Ya. Nah, itu Bismillah pengalaman ya. itu Bang Faisal Mbak Eli. Baik, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan sudah berbagi pengalaman terkait dengan bapingit ini Bang Faisal ya. Jadi benar-benar ada pantangan yang memang harus dipatuhi bagi pihak mempelai laki-laki maupun perempuannya. Iya. Silahkan tanggapannya. Nah, jadi pengalaman Sidin tadi, Jessica Sidin pihak pebiniannya karena cacar, karena ada orang yang mengawai, wayah berjalan. Ini memang masuk ke antilogis sudah. Ini orang beneran kan? Ya, itu antilogis sudah. Artinya kita bahasa Banjar itu, pengantin Banjar itu ketika sudah hendak memasuki hari-harinya, tahap demi tahap yang sudah digawi sampai ke belakangan sampai hendak masuk bepengantinan, itu bahasanya itu bahantu. Artinya ada sesuatu nang seputaran hari itu nah mungkawa si calon mempelai ini kada usah gen kemana-mana, makanya itu budaya bepingit yang harus digawi, Kada usah gin. kada usah gen kemana-mana. Lagi. Nah, kecuali ya tadi ada hajat tertentu atau hendak ke Hajat. belakang kah, karena rumah-rumah Banjar Bahari kan antara rumah lawan jamban itu jauh. Kan ada kayak wah ini nang masih dalam satu lingkup rumah. Dan itu nggak boleh sorangan ya Bang ya? Kalau ke jambannya surangan. Masa harus dikawane. Diantar. Nah, itu diantar biasa. Bahkan jamban itu andaknya di sungai atau di belakang jauh. Nah, kecuali ke situ. Jadi buang hajat lah bahasanya, ada hajat tertentu yang harus inya kalau memang gak ada keperluan lain, inya harus di dalam ruang pingitan. Salah satunya tadi. Nah, perihal kenapa lelakian itu kada boleh pakai pacar? Karena orang Banjar ini agamanya kuat kelak. Ada hadis yang menyebutkan bahwa
laki-laki itu kada boleh menyerupai perempuan. Kada boleh menggawi gawian bebinian. Berpacar itu kan identik dengan bebinian. Jadi mungkin ambilan Sidin di situ. Makanya Sidin termasuk orang yang apik dalam menjalankan agama Sidin. Gitu. Dan mungkin sedikit masalah pingitan yang harus Iya. di rumah. Itu kan ulun pernah mendengar Oke. dan membaca kalau ketika ikatan pernikahan itu digemakan maka langit itu bergema gitu, karena itu kan ikatan yang suci ya. Dalam kata-kata Sidin. Karena budaya Banjar pun rekat dengan agama Iya. dan sebagainya, dan itu pun menjadi salah satu, jadi makanya mungkin semacam godaan syaitan itu banyak dan sebagainya. Godaan syaitan yang terkutuk. Ini kalau misalkan semakin banyak yang mengadakan acara ini akan banyak yang menggemakan itu ya. Iya. Baik, ini akan kita lanjutkan kembali. Kita jeda sebentar untuk kebersamaan kita di Suluh Banua, Bapingit Budaya Pengantin Banjar. Untuk Dangsanak Perempat yang ingin bergabung juga silahkan, kami masih tunggu. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tuh, minjam 100 Bang. Minjam nang sama malam haji kami malam membayari mingat minjam pulang lah banget bener dan kami lah. Oh mak, pokoknya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan. Kada kayak itu pang nangai. Kesan apa kerang berkesakan bener tuh nah. Biasa tuh, sagin menambahi deposit. Bah iya main slot sekalinya kami lah. Namun aku menginjami ikan nih lah sama ayah aku manjal masakan ikan. Tuh, kasih nah. Tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada gajakinya. Bagus jari kam. Buktinya aja semalam ikan kalah di keran putihnya ikan tuh dangai. Kata Giun iya kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawe nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. Wan internet gasan mencari informasi yang positif. Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan. FM 87,7 dan 99,6 Pro 4 Suara Budaya Banjar. Baik pendengar Dangsanak Pro 4, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita malam hari ini di acara Suluh Banua. Sementara sudah di menit ke-30 jam 21 waktu Indonesia Tengah. Topik kita Bapingit Budaya Pengantin Banjar. Tadi sudah disampaikan, ada Bang Faisal, ada Ibu Nisa, ada Nazla, dan malam hari ini sudah ada pertambahan personil lagi yang memperkuat sajian obrolan kita malam hari ini ya. Mengenai Bapingit tadi menarik sekali, ada hal-hal yang memang harus dilalui tahapannya oleh pengantin, dan kalau itu dilanggar sebenarnya tidak membatalkan pernikahan itu menjadi sah atau tidaknya, tapi memang sebuah tahapan ibaratnya perjalanan. Ya kadang kita percaya tidak percaya, halangannya memang ada saja begitu ya. Baik, untuk Dangsanak Pro 4 yang bergabung juga kami persilahkan di 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 089534050959. Baik, kita akan lanjutkan kembali dengan versinya Ibu Endang ini ya. Untuk Bapingit ini silakan Bang Faisal, Ibu Nisa, Nazla, dan juga Ibu Endang. Iya, Silakan. Ibu Endang. Orang jauh nek. Mulai handil bakti. Nggih. Iya, silakan. Jadi menurut pengalaman ulun lah, nangaran Bapingit ini artinya tuh suatu suatu kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum pernikahan dan perkawinan ya. Nah, jadi di situ ada ritual-ritual dan
waktu itu ulun sempat menjalankan yang kayak itu juga karena adat kami masih kental dengan jadi di situ di Timung ada disuruh melancari mengaji. Iya. Kalau pindah kada lancar jar. Nah, aja angkat dulu teleponnya. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ingat lagi Beheri. Nah, dari Mama Diva. Mama Diva di Kurau. Di Kurau. Apa kabar pian malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, ini kita di Suluh Banua Mama Diva. Ada yang mau disampaikan kah atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Topik kita Ini bapingit. keingatan waktu Beheri itu nah. Nah, waktu aku hendak kawin tuh sabulanan dipingit Mama. Sebulan ya, nggak seminggu lagi nih. Kan seminggu lagi sebulan, kan waktunya sebulan lagi hendak kawin. Iya. Nah, jadi dia Mama ikam kada boleh ke mana-mana, nakai. Nah, ikam punya kada boleh berjalan aja ke pasar aja kan dibayarkan Mama lagi. Nah, pas sampai setengah bulan, seminggu tuh turun ke tanah aja kada boleh. Iya. Di Timung Sidin tiap malam. Iya, tiap malam ya. Tiap malam dia semalaman jadi kakawanan ini datang semingguan betimung Beheri itu kada kayak ini. Mama Diva. Oi. Ini Abah Dipa mendengar kada? Kada, ada yang mau ulun tanyain soalnya. Abah Dipanya tuh ke undangan tadi. Oh, ke undangan. Kada sekira Abah Dipa nih kada macam-macam. Ingat perjuangan pian hendak menjadi pengantin tuh nah sebulan dipingit han. Ya Allah. Sebulan. Demi Abah Dipa nih sekalinya. Jadi di Timung. Kita harum bang di Timung tuh tadi. Iya. Minum aja kada boleh banyak ya Mama. Dibatasi ya. Namun betimung minum banyak percuma aja Mama palu. Diluluri kena digusuknya macam kalau beulah lakatan lawan hintalo ayam. Timungan dak. Iya. Gusuk kita kawanan bagi semingguan kada kayak ini pengantin gak dide lagi kayak dulu. Iya. Tapi kalau kami sepedang-sanakan kami jalanakan aja Masih ya. Sampai sekarang? Masih ya. Jadi kita mengaji, mengaji itu bertamat tuh berpayung kambang tuh. Iya. Nah, jadi di erak pada perguruan lah di ujung kampung, tempat ujung kampung di bawah pengantin. Bujur tuh. Kuat Nah, masih. Anda Sintalo masih kami memakai itu. Iya. Jadi mbak pengantin tuh semingguan tuh awak tuh bau harum aja. Semingguan tuh kan kada boleh berjalan juga di rumah aja. Berarti sebelum dan sesudah ya. Kecuali berhilang on laki hanya boleh berjalan guys. Anda kan lagi jadi pengantin yang dipingit. Asa uyuk bener tuh. Oh, nggak mau dah ya. Udah cukup itu sekali. pengalaman keingatan Beheri itu masih kami pakai. Baik. Padang-sanakan, kemanakan kami masih. Ada boleh sanji aja, kada boleh apalagi Beheri kalau Beheri. Mami jalan non isi rumah tuh kada kayak ini. Ditungguin Mama di belakang tuh soal masuk ke WC ditungguin Sidin. Sudahkah aja Mama belum? Kalau Bina diculik buaya di Jamban. Buaya darat. Lagi kurang tuh barang buaya Beheri. Baik. Itu kami pakai adat tuh kada membuang kami. Ya, masih dipakai ya di Kurau. Baik. Undangan itu ingat Beheri berapa tahun udah yo? 16 tahun yang lalu udah. Malah. Berarti 2008 ya? Ya, ulun umur 4 tahun tuh. Ulun hanya merangkak. Ulun apa yang salah? Hanya 4 tahun. Iya kah? Baik. Anak kita ulun kayak tulgyo 5 ii, jago kan membuang aku adat kita. Iya, Itu yang diturunkan untuk anak-anak pian kena lah. Ikut turunakan kayak mandi pengantin tuh masih nang bermayang-mayang tuh. Bujur tuh. Bahangkok mayang. Pakai. Mayang bertiga orang tua baku belilin apa nanti duduk tapi 7 lambar nih masih pakai itu kan. Berarti untuk masyarakat di sana juga masih kayak itu sama ya? Masih. Jadi bila isu pengantin kemarian ini rame menggerumbungi pengantin loh. Baik. Kemudian pengantin mandi ini kan. Baik, terima kasih Mama Dipa. Iya, sama-sama itu berbagi rasa aja, berbagi cerita. Baik. Iya ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dipa di Kurau. Artinya dia dan juga keluarga masih terkesan dengan acara itu. Sekaligus juga melestarikannya. Iya, sambung aja. Kisah pian tadi. Jadilah cerita ulun ini yang pengalaman ulun ini
kurang lebih lah lawan mama siapa tadi itu? Mama Dipa. Mama Dipa inggih. Nah, nang segala beulah cingkaruk bahintalo tadi tuh itu gesan lulur. Iya. Nah, mbak itu habis dilulur karena ditimung. Jadi ada semalam ulun kejadian. Manjulung undangan ke rumah kawan Malanggar. Nah, Malanggar ulun. Dan akhirnya sampai ke rumah kada dipukuli pang alhamdulillah. Tapi dimandii kenapa buang sial jar. Iya. Nah, artinya talanggar papantangan berarti kan tal benar lah adat ulun bahari. Ulun tuh tak dahulu pang kayaknya pada mama si anu nih tadi. Mama Dipa tadi. Mama Dipa Berapa tahun tadi. lebihan kawin? Parak Gitu. teh salawi tahun. Oh, perak. Ulun tahun 2000 tapi di akhir. Salawi tahun ulun belum lahir lagi tuh. Akhir ulun itu. Nggih, ulun tahun 2000 akhir. Nah, tahun 2000 akhir tuh ulun rasa tuh sudah modern lah, tapi Modern benar masih tuh. nggih masih memakai adat yang kayak belulur, yang kayak apa? Bapingit. Intinya bepingit tadi lah. Nah, jadi di dalam bepingit itu di tempat ulun tuh ada nangarannya bawida. Bawida itu anda dilaksanakan di malam hari pengantin imbah batamat. Artinya Inggih ada orang tuha nang mamupuri kita imbah batamat itu dipupuri sidin dengan bacaan-bacaan apa kayak itu nah. Iya. Nah, jadi nangaran ulun nih satangah sudah modern, satangah masih zaman wow. Jadi betakon kisah nang apa pupur ulun bisa ibu pupur seorang jadi sidin supaya bawanas isok. Wanas tadi ya. Nah, bawanas tuh Wanas. saya kira kalihatan orang putih kuning bebungas jar. Auranya muncul inner beauty bahasa laut sana. Iya, bujur. Inner beauty. Jadi pian emang terasa lah dampak dari yang ngarannya bepingit itu apa betimung segala bawida tadi. Nah, lalakiannya makinnya lagi bepapar gigi. Iya. Nang pinagingsol na gigi. Pina betaring kan. Pina betaring Jadi diratakan dipapar jar lawan Dikikiran. kacip bahari. Bujur tuh. Nah, cuma lawan kacip ulun tuh bingung. Aturannya kan nang adanya kikir tuh lawan kikir nang apa tuh? Kikir nang gergaji. Ulun kira kayak itu tadi. Sakalinya sesarahnya lawan kacip manginang. Untung ada besunat. Jangan. Tamadakannya sudah gak kira le. Nah, itu. Jadi itu sesuatu nang apa yulah dilaksanakan baik kada dilaksanakan itu amun secara logikanya kada apa-apa juga pang. Tapi kalau nya kada dijalankan tuh mudah kayak ada sesuatu nang kurang kayak itu nah dari ritual itu atau ada perasaan bersalah, was-was. Nang jelas tuh itu. kalau bersalah tuh kada jopang rasa was-was. Wah, amun kada digawi ini musia anu game sudah. Game dah. Maka sudah parak harinya. Mana parak harinya nalah. Kayak ini kayak apa yulah jar. Nah, game dah. Maunya jangan lagi kayak apa gas gitu nah. Jadi intinya tuh jangan meninggalkan nang tradisi orang bahari karena itu membujuri. Nah, karena itu tuh tadi nangarannya apa bang kapamalian kah? Kapamalian. Nah, kapamalian jar urang. Inggih. Pamalian tadi. Iya. Kalau mendengar kisah yang disampaikan oleh Abah Sofyan, kemudian Mama Diva tadi, kemudian pian dari masing-masing ini juga punya cerita yang kurang lebihnya sama. Nah, artinya ini memang masih betul-betul dijaga di masyarakat Banjar begitu ya. Nah, kalaupun ada yang mungkin sudah sebagian meninggalkan ya, tapi kan tetap pada mendekati harinya itu benar-benar nggak kemana-mana juga sebenarnya ya kan. Nah baik, selain bapingit ini diisi dengan kegiatan batimung, kemudian membaca ayat suci Al-Quran dan kegiatan-kegiatan yang menyertainya ini apa saja selain yang sudah disebutkan itu tadi? Pada umumnya itu tadi, kebanyakan itu. Jadi mengaji, habis itu yang bola kerajinan. Bola kerajinan. Bola kerajinan tuh gasan mengisi waktu ketika inya dalam masa pinggitan. Misal nang kayak inya menyulam atau inya maanyam tikar atau kalau bahari banar itu nang wasih
wilayah Trah Pagustian itu inya baulah kain sari gading. Oh, Sasirangan ya? Belum. Oh, belum. Sari gading Baru bahari. Yang baru aslinya ini. dari sebelum Awalnya Sasirangan. ya. Awal karena sari gading itu lebih tua daripada Sasirangan. Sasirangan. Cikal bakal Sasirangan itu sari gading. Han Nazila ingatakan jangan betiktokan. Nah, bepingit Iya, betiktokan ini ya kan. Atau diem di kalau dulu memang kalau nggak ketemu bener-bener nggak ketemu ya Bang Faisal ya. Nggih. Artinya memang kalaupun surat-suratan ya nggak mungkin juga. Loh sekarang ini loh dipingit sudah kawan melihat video call. Gimana itu? Apakah bisa mengurangi kesakralannya ya atau esensinya? Baik, silahkan. Jadi ya tadi bahkan di daerah-daerah tertentu itu daerah pedalaman Kalsel itu yang orang tradisinya kuat dengan baulah anyaman, itu ada motif-motif pingitan. Oh, pakai motif. Motif-motif pingitan yang ketika motif itu dibuat di masa bepingit Pingitan. tadi. Ada itu. Nah, jadi budaya kita ini unik sebenarnya. Budaya pengantin Banjar ini unik dan kesakralannya itu hampir bisa dipastikan termasuk masih dijunjung oleh orang-orang kita Banjar. Nah, Tadi ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 1 minggu. ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, ada 40 hari kan. Nah, bahkan itu ya tadi Berarti ini mengikuti daerah mananya mengikuti gitu. daerah ya? masing-masing. Ada juga yang sehari sebelum pernikahan itu berarti tetap melaksanakan bepingit tadi, tapi Iya. dimodifikasi gitu. Dimodifikasi. Jadi diperpendek lah masa pingitan tadi. Malam sebelum pengantenan tadi baludur, batimung gitu Pak, ada 2 hari atau 3 hari gitu. Terus juga pilek ini. Sama ini mengizinkan si dia tadi misalnya lagi kuliah atau kerja gitu, mengizinkan. Jadi ada modifikasi tapi tetap tidak melunturkan nilai-nilai budaya. Tetap ada ya. Budaya kita gitu. Baik, kalau di pandangan Nazla sebagai anak muda ini, apakah hal-hal yang seperti ini meribeti gitu kan ya, atau mengalihi gitu kan ya? Toh pada akhirnya nanti acaranya kan yang ianya ini gitu, misalnya. Gimana nih pandangannya? Sebenarnya kalau bicara pandangan tuh pasti banyak. Tapi kalau menurut ulun sendiri sebenarnya karena budaya ini pun mungkin di-adjust dianukan supaya relevan seperti itu, makanya tadi ada bisa 3 hari, 2 hari, sehari, maka hal itu seharusnya bisa dan kada meribeti kayak gitu, bisa dan masih tetap dilaksanakan, dan itu pun juga bisa menjaga dari berbagai macam hal seperti itu. Nah tapi mungkin kayaknya karena anak-anak wahini lah nang harus berkabar jar apa macam-macam Inggih. Jadi menurut ulun gasan bapingit ini perlu pangelo supaya kita memantapkan hati jua nih. Iya. Aku setemat lagi kawin setemat lagi aku nikah Itu intinya kesadaran diri. Inggih. Karena pingitan tuh kan bepingit itu masa larangan kalau nih. Inggih. Artinya kita puasa dulu supaya apa? Paham, artinya lahir batin kita ini sadar nih kawin. Nah, itu pendewasaan. Iya, betul sekali. Kada bujang lagi tah. Nah, iya, artinya kada nikah inggih. Inggih. Iya. Nah, itu Akhirnya masa bujang. Masa bujang. Aku benar ada bujang lagi. Kalau caget teh lawan langsung caget gitu nah. Nah, ada bujang lagi langsung caget. Iya. Benar-benar akan beralih dari status itu ya. Sekalian kan biar numpuk kangennya ya kan. Itu. Artinya ketika pingitan itu benar-benarkah ini sudah kada salah lagi nih pilihannya mantap gitu kan. Menjadi pilihan orang tua, kebahagiaan kita juga kebahagiaan keluarga kedua belah pihak kan begitu ya. Iya. Baik, ini karena dianggap begitu penting, ada memiliki kesakralan dalam tradisi bapingit di budaya pengantin Banjar. Sebetulnya ada nilai-nilai filosofi apa sehingga kearifan budaya lokal yang satu ini masih terus terjaga? Siapa dulu? Silahkan. Masalah itu tadi, masalah filosofinya tadi ya secara garis besar itu menjaga mental, menjaga fisik. Sekira si calon mempelai ini lebih siap menghadapi ketiga hari hanya. Dan bahwasanya itu ketika pingitan itu sesuatu yang dijaga.
Jadi ketika disuguhkan ibarat makanan ya kan, dijaga dulu, dikelola. Ketika disuguhkan, disajikan menjadi barang yang wah, istimewa. Jadi ketika lalakiannya dipingit, babinya dipingit, sama-sama babi pingit, ketika berdapat itu menyala. Yang lain gas kalau lah. Artinya kan menyala deh, sama-sama mendandam dandaman yang ini dandaman karena memasuki masa pingitan, lalu ketika berdapat itu, wih luar biasa ini. Ya kalau bujur. Saya bujur deh. Izin menambahkan juga. Iya, silakan. Filosofinya itu lebih ke peningkatan spiritual juga ya kan. Peningkatan spiritual. Peningkatan kemandirian yang tadinya sama mama, sama abah nanti mandiri sama suami. Ya proses transisi tadi juga kesiapan mental tadi ya itu filosofi ya Allah. Masya Allah. Transisinya iya kesiapan mental. Karena ulun menyimak aja taruh saya. Juga persiapan filosofi biar lebih cantik luar dan dalam. Wanasnya tadi ya. Oke. Silakan Ibu. Ya Pak, sama aja. Pengalaman ya. Nah jadilah intinya tuh selain dari melestarikan budaya ya, melaksanakan itu tuh kalau menurut ulun itu sesuatu nang wajib lah. Wajib dilaksanakan tuh bagi ulun karena ulun ini sudah merasakan kayak apa rasanya nang dipingit. Kayak apa rasanya jingkarok ya kalau. Kayak apa rasanya jingkarok tek awak. Kayak apa rasanya timungan. Nah, rasanya timungan. Bahkan ulun pernah merasakan yang saat ini nalah panganten wayah ini batimungnya nukar timungan tuh. Sebentar Bu Endang, kalau yang cingkaruk tadi itu gimana sih maksudnya? Kalau timungan kan yang itu. Nah kalau jingkaruk itu Bu lulur. Nah lulur tradisional dari Banjar yang asli. Itu jingkaruk itu dari beras ketan disangrai. Disangrai dicampur sama terus ditumbuk tapi kada halus masih kasar ya. Tumbuk kasar terus tuh dicampur sama telur ayam. Mentah enggak amis. Enggak. Ya emang amisnya sementara. Yang digosokkan nanti yang di kulit. digosokkan. Jadi lulur. Kalau sudah selesai dilulur kan dicuci lagi. Nah, biasanya kalau ulun lah, kalau yang ulun lihat itu dan ulun pernah pakai itu kada dicuci dulu, dibawa batimung dahulu. Iya. Nah, jadi dibawa batimung habis itu digosok lagi awaknya ini. Nah bilanya nang tukang gosok nih terlalu gancang habis lecet. Kita kelupas. Cabutan bulu ka jururang iya, habis cabutan awak. bulu lah, lingsak-lingsaknya ya kalau. Lingsak-lingsaknya. Nah, kalau timungan itu Bu lah itu rempah-rempah nang kita pakai untuk di apa itu dijarang. Nah itu tahu. Kalau yang cingkaruk ini tadi kayaknya perlu tahu. Jadi cingkaruk dalam versi Banjar itu memang cingkaruk itu memang bahasa Banjar. Iya. Tapi ada dua macam. Ada gasan balulur, ada gasan dimakan. Nah, nggih. Kalau nang gasan dimakan tuh wadai cingkaruk. Ada kan. Ada juga. Itu kalau ini agak pedas biasa. Karena bercampur lawan tipakan. Iya, jahe. Nah, nggih. Jadi kalau timungan itu tadi ada nang praktis kita menukar di pasar. Nah, wayah ini ada. Ada kalau nang ampun urang bahari itulah biasanya itu dari daun-daunan. Iya. Ada daun laus, ada daun sarai wangi. Iya. Nah, itu nang maulah harum banar. Sarai wangi. Sarai wangi, lain sarai biasa. Sarai wangi. Khusus ya. Nggih, khusus itu harum baunya. Nah, Pandan, habis itu pudak, daun ya pandan. Daun pudak. Pudak apa pandan? Tapi kan kalau untuk timung ini kan nggak mesti harus mau jadi pengantin kan? Kalau misalkan anak betimung ini nggak mesti harus jadi pengantin aja. Kada kan? juga Bu. Jadi timungan itu, maaf ulun motong. Timungan itu sebenarnya ritual untuk pengobatan. Nah betul. Jadi betimung itu gasan menghilangkan bisa menghilangkan racun lawan gasan tadi. Kalau di Jepang itu sauna lah. Ya, betul. Nah, itu hampir mirip. Tapi kita timungan kita tradisional kita Banjar ini timungan itu bagulung bapundut lawan tikar purun. Nah, jadi kayaknya habis ini mau betimung dah. Nah, menghangatkan badan. Jadi ulun merasakan Bu lah yang namanya timungan tradisional kita dengan timungan yang praktis menukar. Karena iya tadi jar Bang Faisal tadi kan itu sebagai pengobatan. Ulun terus terang aja kalau awak ulun nih rasa kada nyaman, ulun betimung. Iya. Jadi mengeluarkan paluh nang kada baik jar urang. Iya. Nah, kalau itu. kuning keluar jadinya. Terus kayak apa kalau menimung sorangan Bu?
Bisa. Ulun mah nimung sorangan karena kada ada beisi alat nang kayak urang di salon, iya bakal umpun. Lawan tapi. Lawan tapi tadi. Pancinya taruh di mana tuh pancinya? Pancinya di bawah khususan Bu. Khususan Jangan lagi ya. kisan bemasak. Khusus timungan itu. Khusus ya. Kalau boleh kisah memasak ke pamali. Tapi kalau ulun semalam tuh kada panci karena panci ulun sayang-sayang hanya. Jadi ditukarakan mama nang ngarannya kapit jarna. Kapit. Kapit neto Bu ay terbuat dari tanah. Kapit orang gasen tambune. Oh, yang itu ya. Jadi dari itu jadi khususan lagi santimungan. Nah, itu. Gak Dibuati banyu, dicampur-campur dibuati ya. rempah-rempah dijarang, bilanya menggurak, diandak di hadapan ditutupi lawan tikar mbah itu habis salimut penyelimut. Iya. Ditutupakan sekira jangan ada asap nang keluar. Yang agak repot tuh kan kita harus menutup sendiri itu ya kan. Itu Jadi harus ada bantuan ya. oleh orang lain juga Bu, oleh orang karena lain. kalau sorangan. Baik. Ini karena waktunya yang udah hampir membatasi kita, mungkin pesannya apa terkait dengan salah satu tradisi masyarakat Banjar yakni Bapingit ini? Mungkin siapa dulu? Silahkan. Dari untuk tradisi Bapingit, karena hari ini kita membicarakan tentang Bapingit, maka harapannya ini bisa selalu dilestarikan, dipakai juga walaupun memang 3 hari, 2 hari ataupun sehari, karena menurut ulun ini pun bisa menjaga kita dari kawan-kawan yang pina bore. Siapa tahu nanti bata ya. Menghindari Orang wahini itu kan apalagi ke kanak-kanakan muda ini kan yang mendengar ya pejar circle-nya. Iya. Anu Jar, dibawa ibu bulikan mantan pacar Jar. itu. Timbul kada jadi. Maka banyak kejadian lah. Sudah hari hanya banyak benar. Para hari hanya hanyar. Dilihatakan aja sebelum nikah. Kayak itu kah? Nah, Ya, jadi penting ya, penting. Baik, Ibu Endang. Jadi kalau menurut ulun sih budaya itu wajib dilestarikan. Wajib, ya. Selain dari dari kita melestarikan budaya, kita merasakan manfaat-manfaat dari Bapingit itu sendiri. Ya, itu luar biasa, Bu. Iya. Enggih. Ibu Nisa. Ya, jadi singkat saja. Tradisi Bapingit ini pokoknya manfaatnya itu banyak gitu. Dan mengajarkan kita tentang nilai-nilai luhur yang penting agar membangun kehidupan yang bahagia dan harmonis, ya tentunya melestarikan budaya walaupun bisa dimodifikasi tadi. Iya. Yang penting ada. Fleksibel ya, Iya, tapi tetap lebih terlaksana fleksibel ya. dan tidak ribet gitu. Yang ribet itu orangnya kok. Iya benar, yang Pemikirannya kadang ya. pola pikirnya. Bang Faisal, wajib ini hukumnya. Nanggasan orang nombina bore-bore tadi. Coba buan pian Bapingit pulang supaya ampih bore itu dikit. Singkat padat ya kan? Ulun kada lah. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari Suluh Banua, ada Bang Faisal, Ibu Nisa, Ibu Endang dan juga Nazla yang sudah berbagi informasi, berbagi inspirasi untuk kita malam hari ini. Bagaimanapun Bapingit dalam budaya pengantin Banjar ini memiliki nilai kearifan lokal yang sudah sepatutnya untuk kita jaga, kita lestarikan, karena banyak di luar sana pengantin-pengantin yang ternyata juga melewati fase ini ya Bang Faisal ya, termasuk juga Pian, termasuk juga Ibu Nisa, Ibu Endang, Nazla nyusul ya kan. Terima kasih untuk Abah Sofyan, untuk Mama Diva dan juga untuk pendengar yang menyimak obrolan kita malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan menjadi manfaat untuk kita semua. Kita bangga sebagai orang Banjar, banyak memiliki tradisi yang syarat dengan nilai-nilai filosofi, salah satunya adalah Bapingit dalam budaya pengantin Banjar. Kita jumpa lagi pekan depan setiap hari Minggu jam 21 di Suluh Banua, Pro 4 RRI Banjarmasin. Saya Eli yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.